Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai katrol dan roda gigi atau gear. Simak terus videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Katrol. Jadi katrol ini adalah salah satu dari pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Nah, katrol ini biasanya digunakan untuk mengangkat benda yang berat. Nah, karena katrol ini salah satu pesawat sederhana dan tentu saja mempunyai keuntungan mekanik. Kita udah sering bahas mengenai keuntungan mekanik. Jadi keuntungan mekanik ini adalah ukuran yang menunjukkan berapa kali katrol menggandakan gaya. Nah, keuntungan mekanik katrol itu ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menahan beban. Semakin banyak tali yang menahan beban, itu akan menjadikan katrol ini keuntungan mekaniknya menjadi lebih besar. Berikut ini adalah gambar dari sebuah katrol tetap. Nah, katrol tetap ini biasanya digunakan untuk kerekan sumur atau kerekan bendera. Keuntungan mekanik dari katrol ini hanya satu, sehingga gaya tariknya sama dengan berat beban yang akan diangkat. Contoh soal: berapakah besar gaya tarik yang diperlukan untuk mengangkat beban yang beratnya 300 Newton dengan menggunakan katrol tetap? Nah, diketahui beban atau W sama dengan 300 Newton, dan karena ini menggunakan katrol tetap, jadi keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Kemudian yang ditanya adalah gaya tariknya, atau F ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus F sama dengan W dibagi km. W nya tadi 300, km nya 1, berarti 300 dibagi 1 sama dengan 300 Newton. Berikut ini adalah gambar dari katrol bebas atau katrol bergerak. Disebut katrol bebas atau katrol bergerak karena roda dari katrol ini ikut bergerak saat beban ditarik. Jika kita lihat, katrol ini menggunakan 2 tali untuk mengangkat beban, sehingga katrol ini mempunyai keuntungan mekanik sama dengan 2. Akibatnya, jika kita menarik beban, maka beban yang kita tarik akan terasa lebih ringan setengahnya. Contoh soal: berapakah besar gaya tarik yang diperlukan untuk mengangkat beban yang beratnya 300 Newton dengan menggunakan katrol bebas? Nah, diketahui W atau beban sama dengan 300 Newton dan km sama dengan 2 karena menggunakan katrol bebas. Sehingga gaya tariknya atau F kita bisa menggunakan rumus W dibagi km. W tadi beban, berarti bebannya 300 dibagi keuntungan mekaniknya 2, berarti 300 dibagi 2 sama dengan 150 Newton. Nah, ini terbukti kalau gaya tariknya itu terasa lebih ringan daripada menggunakan katrol tetap tadi. Berikut ini adalah katrol gabungan dengan menggunakan 2 roda. Jadi yang atas ini katrol tetap, kemudian yang bawah adalah jenis katrol bebas atau bergerak. Jika kita lihat, untuk mengangkat beban ini dia menggunakan 2 tali yang mengangkat beban, sehingga keuntungan mekanik dari katrol ini sama dengan 2. Contoh soal: berapakah besar gaya tarik yang diperlukan untuk mengangkat beban yang beratnya 300 Newton
dengan menggunakan katrol gabungan seperti gambar di samping. Diketahui bebannya 300 Newton dan keuntungan mekanik dari katrol ini adalah 2. Sehingga untuk menentukan gaya tariknya kita bisa menggunakan rumus berikut W ini per adalah km, katrol gabungan dengan di mana W adalah berat bebannya berarti 300, kemudian km-nya 2 berarti 300 dibagi 2 kemudian yang bawah sama dengan jenis katrol bebas 150 atau bergerak. Newton. Jika kita lihat untuk mengangkat beban ini dia menggunakan tali, 2 tali yang mengangkat beban, sehingga keuntungan mekanik dari katrol ini sama dengan 2. Berikut ini adalah katrol gabungan yang terdiri dari 3 buah roda. Keuntungan mekanik dari katrol ini lebih besar, yaitu sama dengan 3, karena katrol ini menggunakan 3 roda, atau bisa juga kita hitung dari jumlah tali yang menahan beban ya. Jadi sini ada 3 tali yang menahan beban, jadi keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Akibatnya gaya tarik yang diperlukan itu akan menjadi lebih kecil, yaitu 1/3 kali dari berat beban yang diangkat. Contoh soal, berapakah besar gaya tarik yang diperlukan untuk mengangkat beban yang beratnya 300 Newton dengan menggunakan katrol gabungan seperti gambar di samping. Diketahui bebannya sama dengan 300 Newton dan keuntungan mekaniknya sama dengan 3. Jadi menggunakan rumus yang seperti tadi, F sama dengan W per km sama dengan 300 dibagi 3 sama dengan 100 Newton. Oke, sekarang kita masuk ke kuis ya. Jadi di sini ada soal. Seorang pekerja bangunan hendak mengangkat batu bata. Dia menggunakan katrol bergerak dengan 1 roda. Jika pekerja hanya mampu mengangkat maksimal hanya 200 Newton dan berat sebuah batu bata 10 Newton, berapa bata yang dapat diangkat pekerja tersebut? Jadi maksudnya pekerja ini hanya mampu mengangkat maksimal itu hanya 200 Newton. Jadi gaya tarik yang dikeluarkan oleh pekerja itu maksimal hanya 200 Newton. Nah, jika batu bata itu 10 Newton dan dia menggunakan katrol seperti gambar di samping, berapa bata yang dapat diangkat oleh pekerja tersebut? Nah, oke, silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu 5 detik. Jika kurang, silakan pause video ini. Oke, sekarang kita jawab. Jadi diketahui F-nya atau gaya tariknya 200 Newton. Kemudian karena menggunakan katrol bergerak, maka keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Kemudian yang ditanya adalah W-nya atau beratnya. Sesuai rumus, KM atau keuntungan mekanik sama dengan W per F, dengan W beban F gaya. Kalau misalnya dibalik, maka W sama dengan KM dikali F. KM-nya kan 2, F-nya tadi 200, jadi 2 dikali 200, 400 Newton. Jadi pekerja ini dengan menggunakan katrol seperti ini, dia mampu mengangkat 400 Newton. Nah, karena berat sebuah batu bata itu 10 Newton, jadi untuk menghitung berapa jumlah batu bata yang diangkat dengan membagi saja ya, berarti 400 Newton dibagi 10 Newton sama dengan 40 buah.
roda gigi atau gear. Nah, misalnya roda gigi atau gear ini bisa kita temui pada sepeda motor maupun sepeda gunung ataupun pada mesin-mesin tertentu ya, misalnya pada jam tangan atau jam dinding dan sebagainya. Nah, misalnya pada sepeda gunung ya, kan ada dua roda ya, ada dua gear, yang besar sama yang kecil. Nah, yang besar itu sebagai tumpuan kaki, artinya dia sebagai kuasa. Kemudian yang kecil itu terhubung dengan beban. Nah, bebannya itu adalah berat badan kita. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung berapa gaya otot kaki untuk menggerakkan badan kita, itu bisa menggunakan rumus seperti ini. F dikali R sama dengan W dikali R. Keuntungan mekaniknya R besar dibagi R kecil, di mana F itu gaya kuasanya. Jadi misalnya kalau sepeda itu adalah gaya otot dari kaki kita, kemudian beban itu adalah berat badan kita, misalnya begitu. Kemudian R besar itu adalah jari-jari yang terhubung dengan kuasa. Kemudian R kecil itu adalah jari-jari roda yang terhubung dengan beban. Contoh soal, Rudi mengayuh sepeda dengan gaya 20 Newton. Gear bagian depan berjari-jari 10 cm dan terhubung dengan gear bagian belakang yang berjari-jari 5 cm. Berapa gaya yang timbul pada gear belakang dan berapa keuntungan mekaniknya? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. F dikali R besar sama dengan W dikali R kecil, dimana F nya itu adalah gaya untuk mengayuh, berarti 20 Newton. Kemudian R besar itu jari-jari bagian depan, berarti 10 sama dengan W yang kita cari. Kemudian jari-jari yang kecil 5, berarti 20 kali 10 sama dengan W dikali 5. Sehingga untuk mencari W tinggal dibalik ini, 20 kali 10 per 5, berarti 200 per 5 sama dengan 40 Newton. Keuntungan mekaniknya berarti R besar dibagi R kecil. Roda yang besar itu 10 jari-jarinya, kemudian roda yang kecil itu jari-jarinya 5. 10 per 5 sama dengan 2. Pesawat sederhana itu ternyata banyak ada pada bagian tubuh manusia. Ya, bagian tubuh manusia itu banyak yang menerapkan prinsip tuas. Misalnya tuas jenis pertama, saat menengadah kepala otot leher sebagai kuasa dan kepala menjadi beban. Jadi ini adalah tuas jenis pertama ya, diumpamakan sebagai tuas jenis pertama. Misalnya ini adalah tengkorak ini sebagai beban. Kemudian otot otot belakang ini sebagai kuasanya. Kemudian porosnya ada di sini. Jadi ini bisa dikatakan ini merupakan pengungkit jenis pertama. Kemudian pengungkit jenis kedua itu pada saat kita mengangkat beban dengan bertumpu pada jari kaki, otot betis sebagai kuasa dan berat tubuh kita menjadi beban. Jadi pada saat kita jinjit misalnya ya, jadi ini porosnya, kemudian ini adalah kuasanya, kemudian beban adalah tubuh kita, jadi berada di tengah. Jadi ini merupakan pengungkit jenis kedua. Kemudian pengungkit jenis ketiga, misalnya pada lengan manusia, misalnya kalau kita mengangkat sebuah buku.
Nah, ini telapak tangannya ini sebagai beban. Ya, misalnya kamu mengangkat buku, maka bukunya itu sebagai beban. Kemudian porosnya atau titik tumpunya itu di siku. Kemudian ototnya ini, otot bicep ini sebagai kuasa. Jadi kesimpulannya, pengungkit itu banyak terdapat pada tubuh manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan nantikan video-video selanjutnya.